Sobat kembali lagi bersama GPS on Genomic Podcast Show Open Now. Anyway, kembali lagi bersama saya hari ini, Bima, sebagai host Anda hari ini mengangkat topik mengenai merdeka dalam keterbatasan. Nah, hari ini kami kedatangan host yang sangat amat menarik, yaitu seorang disability womanpreneur. Kira-kira Sobat Dena ada yang tahu nggak sih apa itu disability womanpreneur itu apa? Daripada bingung, yuk kita langsung tanya ke Kaniki Clara. Halo Kaniki Clara. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oh my god, good morning, good night. Iya, oke. Kan kita tahu dengerinnya pas Betul. Iya. Ini podcast di posting bisa tonton kapan Benar. Kabar. Baik, luar biasa. Damang ya. Betul. Kaniki ya. Aku tadi sempat agak bingung sih dengan disability womanpreneur. Ya. Kaniki bisa bantu jelasin nggak nih disability womanpreneur itu apa? Oke, karena kan sekarang tuh zamannya personal branding kan. Nah, jadi aku tuh melabelkan atau membrandingkan diriku tuh sebagai seorang disability womanpreneur. Pasti orang nanya why gitu kan? Karena yang pertama, kata pertama itu disability. Aku adalah seorang penyandang disabilitas. Yang disabilitas fisik atau nomenklatur yang lainnya itu adalah tunadaksa, penyandang disabilitas dasar. Karena aku pengguna prosthetic leg dari umur 1 tahun. 1 tahun? Ya. Wow. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman bisa ketik di sini ya, tolong editor. Tinggi Clara di Instagram. Aku sering atau menunjukkan penggunaan prosthetic leg aku dari umur 1 tahun. Gitu. Prosthetic leg 1 tahun. Iya. Why? Oke. Kalau boleh bertanya. Jadi sebenarnya kalau jenis disabilitas fisik pengguna prosthetic leg itu ada yang kita sebutnya amputee, amputee or non amputee atau birth defect gitu. Jadi kalau amputee itu buat teman-teman yang diamputasinya itu setelah besar atau setelah dewasa, biasanya karena kecelakaan atau karena penyakit gitu ya, misalnya diabetes, cancer, kayak bone cancer or something like that. Nah, tapi kalau birth defect itu kayak aku itu biasanya karena memang pertumbuhan si kaki kirinya atau si kaki kanannya, salah satu kakinya itu tidak sempurna atau tidak sama dengan teman-teman non disabilitas lainnya. Gitu. Jadi kalau cerita back in 1990 nggak disebutin ya. Kayaknya ketahuan saya umur berapa gitu kan. Jadi back di 1990, jadi mamaku itu sudah keguguran kurang lebih 7 kali. Sebelum aku udah punya kakak duluan. Gitu. Nah, jadi memang kandungannya lemah. Nah, pada saat mamaku mengandung aku di usia kandungan 3-4 bulan, itu mamaku keguguran. Keguguran. Gitu. Karena keguguran juga kan, udah 8 kali keguguran tadi kan. Pada saat keguguran kan berarti ketika keguguran harus ada yang dikuret dong. Harus ada yang dikeluarkan karena kan udah keguguran dikuret. Nah, voila, miraculously gitu ya, after 1 or 2 weeks if I'm not mistaken gitu, ternyata aku masih berkembang di dalam. Jadi memang kayaknya gue batu aja pengen lihat lagi gitu kan. Sampai on that time my mom talk to me gitu, kayak pilihan dokter adalah apakah mama ingin melanjutkan kandungan ini, karena pasti resikonya adalah satu, disabilitas, either itu disabilitas intelektual ataupun disabilitas fisik, karena ada bagian kuret atau ada bagian tubuh yang terbuang kan. Nah, ternyata setelah 8 bulan mau ke arah 9 bulan diselidiki atau di USG kan dulu kayak canggih ya, nggak kayak sekarang 6G gitu ya. Itu tahu ada di bagian kaki ataupun di bagian tangan. Jadi aku sering ngumpetin katanya gitu ya. Jadi pas dilahirkan ternyata I got my perfect gitu ya, my perfect hands gitu. Tapi bagian kiri aku itu hanya 1 jari. Jadi bukan jari, bahkan kayak cuma daging timbul gitu doang. Dan ternyata setelah berkembang atau bertumbuh gitu ya, setelah aku bertumbuh, kaki kiri aku itu tidak bertumbuh dengan baik atau tidak berkembang dengan baik, sampai akhirnya si jarinya ini harus diamputasi supaya bisa digunakan prosthetic leg. Karena kan kalau dulu prosthetic leg kan
modelnya sama aja kayak itu ya kayak kayu tabung gitu. So itulah kenapa aku dilabelkan atau aku bilang ke diriku adalah aku adalah seorang penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa gitu. Kalau woman planner-nya, gimana nih? kalau woman planner-nya aku woman pastinya. Yes, of course. Of course, I'm a woman Yes, gitu. woman. Nah, kenapa woman planner? Karena aku memiliki beberapa baby. I called my baby usaha-usaha itu my baby walaupun sebenarnya Babies, usaha. walaupun sebenarnya aku belum punya baby gitu Okay. tapi usahaku ya baby itu sekarang aku ada punya namanya I call it Damis masuk dalam satu payung setara berdaya group yang fokusnya ke semuanya itu adalah pemberdayaan terhadap perempuan, pemuda dan juga disabilitas di Indonesia. Wah, kalian Sobat DNA ini gila, enak banget, semacam inspirasi. Wah, enggak lah. Oh iya, Enggak lah, ya. tapi kan Niki kan, sorry banget, aku penasaran banget. Ya. Kakak Niki itu kan dari kecil ya, Iya. ibaratnya kiri atau kanan Kak? Sorry. Kiri. Ya. Sudah tidak mempunyai kaki kiri. Ya. Gimana sih? How do you grow up with that? How do I grow up? The first thing that I can say is the support system. Support system. Yes, the support system. Jadi gimana support system yang aku punya itu aku bisa katakan adalah privilege aku. Oke. Gitu. Aku dilahirkan di keluarga yang sangat mensupport aku untuk bisa bertumbuh dan berkembang dan memiliki growth mindset. Growth mindsetnya bukan sebagai penyandang disabilitas, tetapi sebagai manusia seutuhnya. Wow. Gitu. It's a difficult things I thought karena lahir sebagai seorang penyandang disabilitas apapun kedisabilitasan kita ya, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat, di lingkungan yang on that time that there's a lot of stigma, there's a lot of barriers. Bullying itu udah jadi makanan sehari-hari. Oh iya? Yes, indeed. Oh iya. I still can remember myself itu berada di pojokan terus kayak dibully. Ya ampun. Dulu tuh aku dipanggilnya tuh Niki si kaki boneka. Oh wow, Oke. jahat banget. Niki pincang, Niki buntu. Nggak tahu ya sekarang ya. Jadi I still remember that kalau misalnya ada yang bilang oh tenang aja korban bully itu seiring berjalannya waktu bakal melupakan. No, we accept it. Yes. Yeah, but we cannot forget it. Gitu. Jadi aku masih inget banget di pojokan aku dibully. Kayak aku tuh inget banget kayak lagi jalan terus kaki palsuku tuh atau prosthetic legku tuh ditarik and then aku jatuh gitu. Iya serius. Jadi bullying itu tuh makanan sehari-hari. Jadi satu hal yang aku bersyukur kepada Tuhan adalah aku dilahirkan di keluarga yang sangat luar biasa karena support system aku, mama, papa, kakak, adik gitu ya, itu mampu membuat aku berpikir gimana caranya aku berani dulu keluar dari rumah. Malah disupport keluar dari rumah. Jadi aku Yeah. disekolahkan di sekolah yang dengan teman-teman non disabilitas lainnya atau sekolah umum ya, gitu tidak bersekolah dengan teman-teman disabilitas gitu. Jadi ya kayak you can live by your own despite your own disability gitu. Karena ada satu kata-kata dari papaku dan mamaku yang mengatakan bahwa semua orang tuh punya kekurangan, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Masalahnya kamu terlihat, tapi satu hal yang harus kamu tahu adalah gimana caranya kamu cari kelebihan kamu. That's the thing that I still remember until now. Jadi kayak dari SD gitu ya, ketika aku sudah bisa berpikir, aku tuh udah mulai berpikir gimana caranya cari kelebihan gue. Nah, on that time gitu ya, anak SD cari kelebihannya adalah dengan pinter kan. Gue harus pinter. Juara berapa nih? Gue harus juara kelas biar gue gak usah cari teman. Temen itu datang ke gue karena contohnya tervalidasi, terjustifikasi kalau itu pasti bakal deketin teman gitu kan ya, ditanyain lah, diajak diskusi lah dan lain sebagainya. Tapi sampai akhirnya aku seiring berjalannya waktu aku mulai mengenal dan kenapa aku melabelkan diriku dari Disability Woman Planner sejak 2017. That's what I call menginjak bumi kembali. Menginjak bumi Yeah, kembali. that's what I call that's what I call being a human again gitu. Karena aku tuh lulus kuliah, aku tuh kayak teman-teman gitu ya biasa pingin kerja dan lain sebagainya. My dream is being a diplomat or marketing manager. Oh, Iya, gitu.
Jadi aku setelah lulus S2 2017 di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung gitu. Impian gue adalah gue jadi marketing manager gitu. Makanya kenapa gue ngambil bisnis gitu ya, bisnis administrasi. Tapi waktu itu 2017 my mom asked to me about legacy. Kayak legacy. Apa yang mau ditinggalkan? Yes, karena 2008 papaku almarhum meninggal dan I still can feel atau I still can see, I still can enjoy his legacy. Gitu. Karena papaku tuh tokoh yang cukup banyak memperhatikan di Tanjung Priok tepatnya. Ya, Tanjung Priok. Jadi sampai sekarang ketika aku berkunjung ke Tanjung Priok juga apa yang sudah ditinggalkan, apa yang sudah dibina itu orang-orang masih respect. Gitu. Kayak they still respect to my family, they still respect to my fathers instead of dia tuh udah meninggal dari 2008. Jadi kayak itu Niki anaknya Pak Agus itu masih nempel gitu ya, masih nempel gitu. Berkesan. Jadi that's the thing I still remember kayak terlepas dari apapun kita mau jalankan sebagai siapa, bagaimana, dengan keadaan apapun, kita yang the point is adalah ketika kita meninggalkan dunia ini kita ingin diingat sebagai siapa. Wow, gitu. Wejangannya sangat berharga banget ini. Itu sebenarnya dari mamaku ya, bukan aku sendiri. Tapi akhirnya 2017 aku bertemu dengan komunitas disabilitas gitu ya, bertemu dengan teman-teman. Sampai akhirnya aku berpikir gimana caranya teman-teman disabilitas ini mendapatkan kesempatan yang sama dengan aku, karena banyak teman-teman disabilitas di Indonesia yang jumlahnya 25 juta, it's a lot of gitu kan, itu mereka belum memiliki kesempatan yang sama baik di pilar pendidikan ataupun di pilar pekerjaan ataupun di pilar informasi lainnya seperti itu. So dari 2017 sampai 2023 sekarang, so it's been like 6 years aku bergerak di dunia ini. Wah, sangat impressive. Thank you, Bima. Incredible. Tapi sebetulnya, maaf banget sih Kak Niki. Aku penasaran gini. Kita aja nih yang able body, yang badannya fine-fine aja tuh, kita pasti ngerasa kadang-kadang insecure dengan kekurangannya kita masing-masing. Kak Niki pernah melewati masa depresi. Dan untuk sobat-sobat daerah kita yang nonton di YouTube, halo, itu beberapa adalah pasti yang juga ada yang merasa kurang lah badannya atau gimana gitu. Kan itu punya tips nggak ya biar ngebangun rasa percaya diri, at least so that they can do their daily activities again gitu. Beraktivitas kembali lah. Kalau di luar kantor, bentar. Aku jelas dulu ya. Bisa semangat lagi. Oke. Aku ini berdasarkan yang aku alamin ya. Aku merasa insecurity itu tuh ada di dalam setiap fase kehidupan, gitu. Jadi kayak aku ingat insecurity aku di zaman SD itu adalah aku insecure kalau aku nggak punya teman, gitu. Aku insecure ketika aku berasa ditinggalkan karena kan aku nggak bisa olahraga waktu itu. Ya bayangin aja kalau misalnya gue roll ke depan kaki gue nggak bisa itu danger banget. Itu terjadi gitu. Atau kayak misalnya lagi main benteng lo ya sih. Nggak bisa, gue nggak bisa lari gitu. Lari bisa main disco? Nggak. Copot? Nggak, itu. Oh my god. Jadi kayak hal-hal gitu kan jadi gue berasa being left behind gitu kan. Insecurity itu akhirnya gue terjadi gitu. Atau di masa SMP ketika insecurity, ketika misalnya anak-anak jalan ke mall atau pergi nonton pensi, gue nggak bisa karena gue takut diinjak-injak gitu kan ya, kayak nggak bisa lama berdiri atau pas di SMA ketika kita mengenal lawan jenis, gue insecure kalau misalnya gue teman-teman gue punya pacar gitu kan, anak SMA ya, gue insecure gue nggak punya pacar dan insecure itu setiap fase menurut aku tuh beda-beda gitu kan. Nah tapi yang aku hadapin adalah gimana caranya kita tahu diri kita. Tahu diri kita sendiri dulu. Tahu diri kita sendiri. Jadi on that time satu hal yang selalu aku lakukan, aku tuh punya mantra gitu. Mantra. Jadi kayak Snow White gitu. Mirror on the wall, who's the prettiest of the wall. Gitu. Jadi aku setiap keluar gitu ya, aku selalu ngacaan and I say the positive things. Every positive words towards to me gitu. Jadi
itu yang aku lakukan dari SD. Tapi pasti tentunya itu nggak cukup. Gitu. Itu kan ngomonginnya secara internally ya, kayak lu memberikan suntikan kata-kata positif. Betul. Tapi gimana cara kita mengatasi insecure itu adalah satu hal, knowing yourself and then always increasing your capacity and capability. Oke. Karena aku selalu melihat, aku selalu memahami bahwa gue nggak punya teman. Terus gimana gue caranya bisa punya teman? Oh, orang-orang kayaknya temenin sama anak orang pintar gitu ya. Walaupun gue nggak pintar-pintar banget gitu. Itu ya akhirnya gue belajar kayak gitu. Ataupun kayak sekarang di dunia woman planner adalah insecurity aku adalah ketika aku tidak bisa menyamakan harapan komunitas yang aku bina sekarang hampir 60.000, 70.000 lebih. Oh wow. Yes. 60.000 komunitas. Yes. People. Yeah. Women, youth, and also people with disability yang aku punya di berbagai sosial media ataupun di bagian ini Telegram, Instagram, WhatsApp. Sendirian kalau gitu. Yes. Gimana caranya harapan mereka itu tetap aku jaga? Karena aku selalu merasa gini, kita itu manusia supaya kita being alive adalah kita punya hope. Hope. Kayak you wake up when you don't have a hope, you just continue your life like a robot. Oh my god. Isn't it right? I know how it Yes. Like okay. Today is Tuesday, and then I just like going through all of my day, and then I'm going to sleep, and then I will do the same thing again. Do the same thing. Because there's no hope. There is no hope. There's no dream in there. There is no fighting spirit. Yes. Ya. Jadi gimana caranya komunitas yang aku bangun ini still have that. Jadi itu yang menurut aku kayak gue selalu bilang sama tim gue, selalu bilang sama diri gue, kayak gue selalu overthinking apalagi ya bisa gue kasih, apalagi bisa gue berikan ya, apalagi bisa gue dengarkan ya, apalagi bisa gue berikan solusinya ya. Jadi sampai akhirnya itu insecurity aku, sampai akhirnya aku paham bahwa the things that you can do is the things that you can control. Things that you can control. Yes. Berarti ini counterpart dari overthinking ya. Yes. Menghandle apa yang tidak bisa dikontrol. Lebih daripada mau mikirin itu, mending pikirin apa yang bisa dikontrol. Gitu. Jadi hal-hal itu kayak insecure, gimana cara gue ngatasin insecure itu akhirnya gue paham bahwa adalah things take care the things that you can control. Akhirnya bener juga pada saat kita flashback gimana cara aku mengatasi insecure aku di setiap fase-fase kehidupan aku sebelumnya adalah gue mengontrol apa yang bisa gue kontrol. Oh, gue jadi pintar, ya lu harus belajar. Gitu kan? Gitu kan? Belajar gitu kan? Atau gimana gue supaya gue jadi pacar ya, lo punya pacar gitu. Ya lu deketin laki gitu kan ya. Lu deketin bisnis lo gitu. Dengan apapun gitu ya, gimana lo. Karena aku dulu sekolah homogen kan. Oh, perempuan semua? Oh my god. Seru ya. Iya. Gimana gue bisa dapet laki kalau gue gak kenalan sama mereka kan gitu. Jadi the things that you can control, kayak you do by yourself. This is your life. You only live once gitu. Tapi kalau misalnya semuanya lo nggak kontrol gitu kan ya bingung juga. So aku sih hal itu yang aku bilang kayak insecurity itu pasti ada. Setiap fase, setiap latar belakang yang kita miliki itu insecure itu ada. Apalagi as a woman milih aja susah gitu, gendut salah, ya kan? Kayak, aduh ini gue pada jerawat di sini, atau nggak kayak, meskipun bukan pria ya, bukan wanita ya, gitu ya. Tapi aku relate sih banyak sama perempuan, maksudnya kayak kalian kegendutan salah, tapi kekurusan juga salah. Ini baju ini kayak gimana gitu tuh kayak millions of insecurity. Tapi memang benar tadi kata Kak Niki, Clara sebagainya. Everything starts with you. Yes.